Kontradiksi logis dalam Trinitas sudah tadi. Sekarang kontradiksi dalam konsep Trinitas. Satu, jika Tuhan itu satu, bagaimana mungkin dia terdiri dari tiga pribadi yang berbeda, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, tetapi tetap dianggap satu. Jika Yesus adalah Tuhan, mengapa dia berdoa kepada Bapa? Apakah Bapa berdoa juga kepada dirinya? Jika Bapa, Anak, dan Roh Kudus setara dengan Yesus, ya, mengapa Yesus berkata, Bapa lebih besar dari aku? Yohanes 14:28. Jika Yesus adalah Tuhan, mengapa tidak mengetahui akan hari kiamat tadi? Dia bertanya, kan gitu. Nah sekarang kontradiksi peran. Saya ulangi, peran dan keberadaan Yesus. Yesus adalah Tuhan. Mengapa dia lahir dari seorang wanita, Bunda Maria, dan memiliki awal keberadaan? Bukankah Tuhan maha ada dan tidak berawal? Jadi kalau Tuhan di sini konsepnya ngebrojol dari selangkangan, masa Tuhan lewat selangkangan? Bagaimana sih lu begini? Jika Yesus adalah Tuhan, mengapa dia makan, dia minum, tidak tidur, dia tidur? Kan mesti Tuhan tuh kalau ayat kursi nggak makan, nggak tidur. Dan mengalami kelelahan, capek lu Yesus tuh. Bukankah Tuhan tidak membutuhkan apapun? Nah, jika Yesus adalah Tuhan, mengapa dia bisa mati? Bisakah Tuhan yang maha hidup untuk tidak mengalami kematian? Jika Yesus mati untuk menebus dosa manusia, kepada siapa dia membayar tebusan itu? Kepada dirinya kah sendiri atau kepada Tuhan yang lain? Dia nebusin untuk siapa tuh? Halo teman-teman, kita baru dengarkan bersama beberapa pertanyaan Egy Sujana yang melihat Yesus hanya dari natur manusianya, sehingga dia menganggap itu sebuah kontradiksi. Kenapa dia bilang itu kontradiksi? Karena dia menafsirkan Alkitab Kristen sesuai dengan yang dia mau. Dia hanya melihat Yesus dari nature manusianya. Dia tutup mata soal keilahian Yesus dalam Alkitab. Giliran digunakan standar yang sama pada Quran, Egy Sujana mau halalkan darah lawan debatnya. Berikut ini adalah tanggapan debater Kristen atas tafsiran yang katanya kontradiksi. Tidak logik itu adalah, apakah yang datang kemudian itu selalu tidak bisa dikoreksi dengan melihat kepada yang lebih dulu? Kalau bicara tentang Alkitab, Prof. Egy, bahwa banyak kontradiksi. Saya juga tinggal klik website kontradiksi Al-Quran, juga banyak sekali. Tinggal saya klik websitenya ini, kontradiksi. Keluar semua juga, sama. Tapi kan ini ranah tafsir, kita perlu ahlinya untuk bisa mengurai apa yang katanya kontradiksi. Biar nggak fitnah, contoh klik satu ada kontradiksi di Quran. Yang mana? Ayat berapa dengan ayat berapa? Ya, nanti ya Prof ya. Jangan nanti sekarang, kok fitnah sudah. Ini waktunya nggak Bilang apa-apa. banyak lagi. Nanti. Saya nggak minta banyak, satu. Siap. Buktikan. Yang mana coba? Siap. Mana coba? Nanti. Oke, Nanti. tunggu 1 menit, lanjut Pak, 1 Oke. menit. Saya kira saya cukup sampai di sini. Egy Sujana tidak mengerti pernyataan Pendeta Moses. Pendeta Moses mau bilang kalau mau cari kontradiksinya Al-Quran juga ada, tergantung siapa yang menginterpretasikan. Kalau ditanya Muslim, mereka bilang itu bukan kontradiksi. Mari kita uji perkataan dari Pendeta Moses. Apakah benar kalau kita ketik di Google akan muncul kontradiksi dalam Quran? Kita ketik di kolom pencarian lalu cari. Kita akan ditunjukkan hasil pencarian sebagai berikut. Teman-teman bisa coba sendiri dan baca sendiri. Artinya apa yang Pendeta Moses katakan tadi benar. Pendeta Moses tadi juga katakan kontradiksi itu menurut interpretasi penulis website. Meskipun Muslim katakan itu bukan kontradiksi. Mendengar pernyataan itu, Egy Sujana sekali lagi ngamuk dan menuduh lawan debat sebagai penista Quran dan halal darahnya. Padahal dia juga mengatakan hal yang sama tentang Alkitab. Jadi terbatas dimensi space and time. Dia melanggar konsep logika yang Anda bangun tadi. Space and time, ruang dan waktu. Kalau Anda mau tahu ruang dan waktu dalam perspektif Islam, coba buka surat 57 ayat 3. Al-Hadid. Ini Quran, nanti ku tanya ku mana Quran yang kontradiksi. Satu sama lain. Kalau kau nggak bisa jawab, kau fitnah kau. Kau musuh kami umat Islam.
Gue bunuh pun nggak apa-apa kok. Karena kau menghina Islam, menghina Al-Quran. Ini debat akademik, Udah, Profesor. jangan. Enggak. Ini giliran saya. Saya punya hak Tadi untuk Leo ngomong, gue diam loh. Enggak, jangan Udah diam. begitu. Ini debat akademik, enggak boleh seperti debat itu. akademik, makanya gue bertanya. Ya. Satu tunjukkan ayat Iya, yang kau bilang kontradiksi. tapi Anda sudah bicara membunuh, itu kan enggak Ah. boleh. Nggak. Mana boleh seperti Kalau dia itu. nggak bisa buktikan, Ditarik jangan fitnah. Ditarik Kalau dia minta pernyataannya. maaf, gue maafin. Gitu loh. Oke. Itu Islam. Anda kurang jelas tadi itu apa yang dia maksud itu semua melibatkan interpretasi. Kalau kami mau sebagai orang Kristen mencari-cari begitu saja kontradiksi Al-Quran, Ya. itu mudah didapatkan, tapi Oke. itu interpretasi yang menurut Kristen yang Anda tidak terima begitu. Jadi ini masalah interpretasi, bukan masalah menghina. Bunda, Loh. dia berani menyatakan. Anda yang salah Ini ada paham. videonya bisa diulang. Dia Ya. mengatakan di Quran pun banyak. Iya, karena dia Kontradiksi. bicara interpretasi tadi, Pak. Baik. Menanggapi Ya, itu lanjutkan tadi. pertanyaannya. Ngeles lagi Ya, nih. silakan lanjutkan pertanyaannya. Itu gentle. Begitu. Kalau orang salah gini, lu jangan banyak retorika. Bukan karena salah, tapi memang harus menjaga. Oh, enggak. Enggak. Nah, kalau nggak salah, buktikan satu ayat. Ya? Yang Loh, kontradiktif. Bukan. Buktikan satu ayat yang kontradiktif. Ya, kembali dok. Lu kan Kembali Prof. dokter juga. poinnya tadi bukan masalah menunjukkan kontradiksi, Bukan masalah. masalah interpretasi. Jadi gini. Enggak. Intelektual, bukan. Enggak, maksudnya tadi gini. Saudara-saudara tadi, Pak Ustadz Udah, Nababan dia minta dan maaf lah. Profesor Egi tadi itu membicarakan Alkitab yang menurut saya ilegal interpretasinya. Nah, menanggapi itu Dr. Moses mengatakan, kami pun kalau mau bersikap seperti itu, kami cari-cari, ya ini kontradiksi, bisa aja kan begitu. Oke, baik. Itu Ini maksudnya. Sebentar. Itu Lanjutkan maksudnya. pertanyaan. Saya yakin Pendeta Moses bisa menyebutkan kontradiksi dalam Quran. Tapi kalau lihat reaksi dari Egy Sujana tadi, bisa-bisa bubar acara debat. Belum dibilang aja udah ngamuk. Gimana kalau disampaikan oleh Pendeta Moses? Saya pikir Pendeta Moses cukup bijaksana dalam hal ini. Saya saja yang bukan dokter bisa mengerti maksud Pendeta Moses. Jika kitab kita ditafsir orang lain, tentu akan dibilang kontradiksi oleh orang itu. Tapi bagi yang mengimani itu bukan kontradiksi. Karena penafsiran Egy Sujana terhadap Alkitab berbeda dengan orang Kristen menafsirkan. Oke teman-teman, demikian tanggapan kita terhadap debat Islam Kristen. Mungkin lain kali Egy Sujana jangan diundang debat lagi. Terima kasih untuk dukungan teman-teman. Iya, shalom teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton video ini dan kiranya teman-teman video ini menjadi berkat bagi kita semua ya. Nah, teman-teman, kita tahu bagaimana Egy Sujana tidak berterima ketika Pendeta Moses tadi mengatakan bahwa di kitab sucimu pun kalau kita memang sengaja mencari-cari kontradiksi, maka dalam kitab sucimu pun kalau di-searching ke Google pasti itu banyak yang kontradiksi. Nah, tetapi itu kan dari perspektif Kristen. Tapi kalau bagi perspektif yang mempercayainya, mengimaninya, ayat-ayat tersebut tidak kontradiksi. Sama seperti halnya mereka memandang kitab suci Kristen, teman-teman ya, membaca Alkitab dan mereka melihat beberapa ayat yang menurut mereka itu seolah-olah kontradiksi. Padahal dalam iman Kristen, ketika orang Kristen yang membacanya dan memahaminya, itu sama sekali tidak ada kontradiksi. Maka ketika disampaikan, dibalikan perkataan itu, tuduhan itu kepada mereka, maka mereka tidak berterima. Seperti Egy Sujana tadi, justru dia marah, ngamuk, bahkan dia halalkan darah orang, dia siap penggal kepala leher orang, teman-temannya. Nah, kenapa? Karena tidak terima, dia bisa menuduh ayat-ayat kitab suci agama lain kontradiksi, sedangkan kalau dituduhkan hal yang sama dengan dia tidak berterima. Dan kita di sini bisa menilai kualitas Profesor Egy Sujana dalam berdebat. Alangkah baiknya kalau ke depan ada program-program seperti ini lagi, teman-teman, program untuk dilaksanakan debatnya, jangan lagi dipanggil Egy Sujana itu. Kenapa? Karena memang dia tidak punya argumen sama sekali, dia hanya ngeyel,
dan dia hanya suka memfitnah, menuduh kekristenan dan lain sebagainya. Ketika dilakukan hal yang sama dengan cara yang sama kepada dia, dia tidak berterima. Jadi kita bisa menilai kualitas dia hanya gelarnya aja yang profesor. Padahal kita lihat isi argumennya pun tidak ada juga, bantahannya juga tidak ada sama sekali, tidak ada yang ilmiah. Nah, jadi itu saja yang perlu saya sampaikan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.